BAP 2097, pengungsi di tepi kenyataan setelah badai. Mencari perlindungan mereka melesat meninggalkan Heart of the Cosmic Storm, melewati pusaran energi yang mulai tenang setelah konsep serangan dipotong. Wang Lin memimpin, tangannya masih menggenggam tangan Limuan. Carter mengikuti di belakang dengan mata berbinar, sesekali memotong benang takdir pengganggu yang masih mencoba mengejar. Setelah beberapa jam perjalanan menembus lapisan realitas, mereka tiba di sebuah tempat yang tidak ada di peta manapun, sebuah celah antar dimensi yang terlupakan. Di sini, ruang dan waktu berperilaku aneh. Kadang maju, kadang mundur, kadang diam. Tempat ini aman untuk sementara, kata Wang Lin, mendarat di sebuah pulau batu apung yang terapung di lautan kehampaan berwarna ungu. Konsilium tidak suka tempat-tempat seperti ini, terlalu tidak teratur untuk diatur. Limuan melihat sekeliling. Ada reruntuhan kuil kuno di pulau itu, separuh hancur, separuh membeku dalam waktu. Tanahnya terbuat dari pasir kristal yang berkilau lembut. Tempat yang aneh, tapi tenang. Carter sudah berlari menjelajahi reruntuhan. Lihat, ada prasasti. Tulisannya, tidak bisa baca. Bahasa sebelum Kalpa mungkin? Wang Lin mendekati prasasti itu. Tingginya 3 meter, terbuat dari batu hitam yang memancarkan energi aneh. Di permukaannya, terukir simbol-simbol yang sama dengan yang dia lihat di era Dao Primal. Tulisan dari zaman sebelum 4 alam terbentuk. Dia menyentuhnya. Seketika, sebuah getaran menyebar, dan di permukaan prasasti, simbol-simbol itu berubah, membentuk kalimat dalam bahasa yang bisa dia pahami. Bagi yang membaca ini, selamat datang di perlindungan terakhir. Aku adalah sejarawan terakhir Kalpa ketiga. Jika kau di sini, kemungkinan besar Kalpa keempat juga akan segera berakhir. Bacalah peringatanku. The Devourer tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan. Dia adalah kehampaan itu sendiri. Satu-satunya cara bertahan adalah menjadi tidak menarik baginya, menjadi tidak penting, tidak berharga, atau menjadi sesuatu yang bisa menciptakan kembali realitas setelah dia pergi. Wang Lin menarik napas. Ini adalah konfirmasi dari peringatan Sovereign of the Waning Dawn. Carter membaca di balik bahunya. Menjadi tidak menarik, sulit kalau kita sudah sekuat ini. Kita berasanya seperti lampu terang di tengah kegelapan. Persis, gumam Wang Lin. Itu masalahnya. Memahami ancaman. The Devourer of Cycles. Mereka memutuskan untuk beristirahat di reruntuhan itu. Wang Lin membangun formasi pertahanan sederhana, tapi cukup untuk levelnya di sekitar kuil. Limuan duduk bersila, mencoba mengendapkan peningkatan levelnya yang tiba-tiba. Carter sibuk membaca prasasti-prasasti lain. Wang Lin mengeluarkan kepingan cermin dari Sovereign. Benda itu dingin di telapak tangannya, memantulkan bukan wajahnya, tapi kegelapan. Kegelapan yang sepertinya bergerak. Apa yang kau lihat? Tanya Limuan, membuka mata. Musuh yang belum pernah kutemui, jawab Wang Lin. Tapi yang telah menghancurkan setidaknya 3 siklus realitas sebelum kita. Dari prasasti lain, mereka mengumpulkan potongan informasi tentang The Devourer of Cycles. 1. Asal-usul, tidak diketahui. Dia mungkin bukan makhluk, tapi fenomena alam semesta. Akhir dari setiap siklus realitas yang menjadi terlalu padat atau terlalu terstruktur. Dia adalah penyeimbang alami yang menjadi gila. 2. Sifat. Dia tidak memakan materi, energi, atau jiwa. Dia memakan konsep. Semakin kompleks dan kuat suatu realitas, semakin menarik baginya. Dao, takdir, hukum alam. Semua itu adalah makanan favoritnya. Setelah konsep-konsep utama habis, realitas itu runtuh dengan sendirinya. 3. Siklus serangan. Dia muncul di akhir setiap kalpa, siklus realitas besar, ketika Dao-Dao mencapai puncak kompleksitasnya. Four Realms saat ini adalah kalpa keempat. 2 kalpa sebelumnya, menurut prasasti, hancur total. Kalpa ketiga, milik Sovereign of the Waning Dawn, selamat sebagian, beberapa entitas seperti Sovereign bisa melarikan diri dengan menyembunyikan esensi mereka dalam bentuk primitif. 4. Kelemahan. Karena dia memakan konsep, dia tidak bisa memakan kekosongan murni atau ketiadaan. Tapi begitu suatu realitas mulai terasa olehnya, sulit bersembunyi. Juga, dia tampaknya memiliki periode tidur setelah setiap siklus untuk mencerna apa yang telah dimakannya. Periode tidur itu mungkin sebentar lagi berakhir. Jadi, Qatar menyimpulkan dengan polos, kita hidup di dunia yang akan segera dimakan monster konsep, dan satu-satunya cara selamat adalah menjadi tidak menarik, itu menyedihkan. Kehidupan di pinggiran. 100 hari pertama mereka memutuskan untuk tinggal di perlindungan terakhir ini untuk sementara waktu. Wang Lin butuh waktu untuk mengendapkan level Slaughter Heaven-nya. Limuan butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan tubuh dan jiwanya yang baru dimurnikan. Carter. Carter butuh hiburan.
Wang Lin mengajarkan Limuan teknik kultivasi yang dia kuasai, yang dimodifikasi untuk jiwanya yang baru. Kemajuan Limuan luar biasa cepat, dalam 30 hari dia mencapai soul formation, pembentukan jiwa. Itu adalah kecepatan yang bahkan membuat Wang Lin terkejut. Font of Origin memurnikan jiwaku ke keadaan dasar murni, jelas Limuan. Aku seperti tanah perawan, apapun yang ditanam tumbuh cepat. Carter menemukan cara baru untuk bersenang-senang, memotong kebosanan dan kesepian dari udara. Hasilnya, pulau itu menjadi tempat yang anehnya menyenangkan, meskipun di tepi kehampaan. Wang Lin menghabiskan waktunya merenung. Dia tidak lagi terburu-buru. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa tidak ada tenggat waktu. Konsilium tidak bisa menemukan mereka. Ancaman Devourer masih belum jelas kapan datangnya. Dia bisa hidup. Pertemuan dengan penghuni lama. Pada hari ke-78, mereka mendapat tamu. Seorang pria tua muncul dari reruntuhan yang lebih dalam, bukan sebagai kultivator, tapi sebagai hologram yang diproyeksikan oleh prasasti. Dia berjubah lusuh, matanya sayu, tapi bijaksana. Ah, tamu. Akhirnya, katanya tersenyum sedih. Aku adalah KL, sejarawan terakhir. Atau lebih tepatnya, rekaman kesadaranku. Aku mati ribuan tahun lalu. Wang Lin bangkit, waspada. Kau yang menulis prasasti ini? Ya, aku melihat akhir kalpa ketiga dan bersembunyi di sini. Menulis semua yang kutahu, lalu mati dengan tenang. Kyle tertawa kecil. Atau setenang mungkin saat duniamu sedang dimakan. Dia memandang mereka dengan penuh minat. Kalian menarik. Yang muda menunjuk Limuan, jiwanya disentuh oleh Sovereign yang selamat. Yang satunya menunjuk Wang Lin, membawa benih dao yang aneh dan baru saja mencapai tahap yang kusebut pembantai diri. Kalian adalah harapan. Harapan untuk apa? Tanya Carter. Kita bahkan tidak bisa melawan Devourer. Harapan untuk kalpa kelima, jawab Kyle. Karena kalpa keempat ini akan hancur. Itu sudah ditulis dalam pola kehancuran, tapi kehancuran bukan akhir jika ada yang bisa menabur benih baru. Dia menjelaskan, The Devourer tidak memakan segala sesuatu. Dia hanya memakan konsep-konsep dominan. Jika suatu kelompok makhluk bisa hidup dengan konsep minimal, hampir seperti hewan atau tumbuhan, mereka bisa bertahan di sela-sela kehancuran. Setelah Devourer tidur, mereka bisa membangun kembali dengan konsep-konsep baru. Tapi untuk itu, kau butuh arsitek kalpa baru, kata KL, menatap Wang Lin. Seseorang yang bisa menciptakan kerangka realitas baru dari ketiadaan. Itu adalah level yang sangat tinggi, level Infinite Genesis Authority dan seterusnya. Kau masih jauh. Lalu apa gunanya kita sekarang? Tanya Wang Lin. Kau bisa mengumpulkan benih, jawab Kyle. Benih-benih Dao, benih konsep, benih peradaban, dari seluruh Four Realms. Simpan di tempat aman seperti ini. Saat Devourer datang dan memakan yang matang, benih-benih ini, yang masih primitif, tidak menarik, bisa bertahan. Kalian bisa menjadi pengungsi realitas dan suatu hari penanam kembali. Rencana baru, misi pengumpulan benih. Ini mengubah perspektif Wang Lin. Selama ini dia berpikir untuk melawan. Sekarang, dia berpikir untuk bertahan dan membangun kembali. Kyle memberi mereka peta konseptual dari benih-benih penting di Four Realms. 1. Benih Dao Immortal di puncak Immortal Realm, inti dari semua teknik kultivasi Immortal. 2. Benih siklus reinkarnasi di Ghost Realm, esensi dari kelahiran kembali. 3. Benih kehidupan mortal di dunia mortal paling padat, konsep dasar keinginan hidup. 4. Benih kekacauan di Demon Realm, sumber dari potensi tak terduga. 5. Benih keseimbangan yang dipegang konsilium sendiri. Kumpulkan semua, bawa ke sini. Saat Devourer datang, kita tanam di tanah perlindungan ini, dan kalpa kelima bisa lahir, kata Kyle. Tapi konsilium tidak akan membiarkan kita mengambil benih mereka, kata Limuan. Konsilium adalah bagian dari kalpa ini. Mereka pikir mereka bisa mengatur segalanya, termasuk Devourer. Mereka salah. Biarkan mereka melawan Devourer. Itu akan mengalihkan perhatiannya, memberimu waktu, jawab Kyle. Tapi jangan berharap mereka menang. Persiapan dan keputusan. Setelah Kyle menghilang, rekamannya habis, Wang Lin, Limuan, dan Carter berdiskusi. Aku bisa mengambil benih dari Demon Realm, kata Carter tiba-tiba, antusias. Aku suka kekacauan, dan aku bisa memotong semua benang pengganggu. Kau yakin? Tanya Wang Lin. Tentu, ajak aku ke Demon Realm, tunjukin benihnya, dan aku ambil. Carter melompat-lompat. Aku bosan di sini, Wang Lin berpikir. Membagi tim bisa berisiko, tapi juga efisien. Dia dan Limuan bisa mengambil benih immortal dan mortal. Carter dan mungkin siapa lagi? Tapi Carter tidak bisa dipercaya sepenuhnya.
Dia butuh pengawas. Kita berempat, putus Wang Lin. Aku dan One Air ke Immortal dan Mortal. Kau Cutter ke Demon. Tapi aku akan memanggil seseorang untuk menemanimu. Dia mengeluarkan The Sunderer dan dengan hati-hati memotong konsep jarak antara dia dan seseorang di tempat yang sangat jauh di benua astral abadi. Beberapa saat kemudian, sebuah bayangan hitam muncul di depan mereka. Sosok itu familiar. Wajahnya sama dengan Wang Lin, tapi dengan aura yang lebih gelap, lebih dingin. Avatar pembantaian Wang Lin yang telah menghapus kesadarannya sendiri dan menyatu dengannya. Atau begitulah yang Wang Lin kira. Tapi sekarang, setelah mencapai Slaughter Heaven, Wang Lin menyadari sesuatu. Ketika avatar pembantaian itu menghapus kesadarannya, dia sebenarnya tidak mati. Dia hanya tertidur di dalam jiwa Wang Lin, menunggu saat yang tepat. "Apa kau mau bangun?" tanya Wang Lin pada bayangan itu. Bayangan itu tersenyum. Senyum dingin yang hanya bisa dimiliki avatar pembantaian. "Aku selalu bangun, hanya saja kau yang tidak melihatku." "Ini saudaramu?" bisik Cutter, setengah takut, setengah kagum. "Bagian dari diriku," jawab Wang Lin. "Kau akan pergi bersamanya ke Demon Realm. Dia akan memastikan kau tidak terlalu kreatif dengan guntingmu." Avatar pembantaian memandang Cutter. "Anak ini menarik, aku suka." "Aku juga suka kamu." Cutter menyeringai, tidak menyadari bahwa disukai oleh avatar pembantaian Wang Lin bisa berarti banyak hal, berangkat ke 4 penjuru. Mereka berpisah. Avatar pembantaian dan Cutter menuju Demon Realm. Wang Lin dan Limuan menuju Immortal Realm terlebih dahulu. Di tengah perjalanan, Limuan bertanya, "Wang Lin, apakah kau benar-benar percaya kita bisa mengumpulkan semua benih ini? Konsilium akan menjaga yang mereka miliki dengan sangat ketat." Wang Lin merenung sejenak. "Kita tidak perlu merebut semuanya dengan paksa. Kita bisa mencuri dengan konsep. Aku bisa memotong konsep keamanan di sekitar benih mereka. Kau, dengan jiwamu yang dimurnikan, bisa menyentuh benih itu tanpa merusaknya. Dan jika mereka mengejar, biarkan mereka. Semakin sibuk mereka mengejar kita, semakin sedikit perhatian mereka pada devourer yang mendekat." Kyle benar. Mereka akan menjadi umpan yang berguna. Mata Limuan berbinar. Ini pertama kalinya dia benar-benar menjadi mitra aktif dalam petualangan Wang Lin, bukan hanya orang yang dilindungi. Rasanya membebaskan. Tiba di Immortal Realm, pusat peradaban. Immortal Realm adalah tempat yang megah. Berbeda dengan kekacauan Four Realms lain, di sini segala sesuatu teratur. Terlalu teratur. Langitnya selalu cerah, sungainya selalu mengalir dengan ritme yang sama, dan para kultivatornya selalu tersenyum sopan. Terlalu sempurna, gumam Limuan. "Itu karena konsilium mengatur ini sebagai zona teladan," jawab Wang Lin. "Semua takdir di sini dipoles agar tidak ada konflik berarti. Tapi di bawah permukaan, dia mengarahkan The Sunderer ke tanah. Di tingkat konseptual, dia melihat benang-benang takdir yang menekan di bawah permukaan, keinginan yang ditekan, ambisi yang dibelokkan, emosi yang dipotong. Benih Dao Immortal ada di puncak Gunung Tianyuan, markas Konsilium Immortal," kata Wang Lin. "Ini akan sulit, tapi dia sudah punya rencana. Penyusupan, memotong konsep perhatian. Mereka tidak menyamar sebagai kultivator biasa. Itu terlalu berisiko. Sebaliknya, Wang Lin menggunakan kemampuan Slaughter Heaven-nya untuk memotong konsep perhatian, Konsilium Immortal dari mereka. Dia mengayunkan pisaunya di udara, membisikkan, "Kami adalah bagian dari latar belakang. Tidak menarik, tidak penting. Abaikan kami." Para penjaga di pintu masuk Gunung Tianyuan memandang ke arah mereka, lalu melanjutkan ngobrol. Mereka tidak melihat apapun yang mencurigakan. "Berhasil?" bisik Limuan. "Coba saja berjalan," kata Wang Lin. Mereka berjalan melewati para penjaga, naik ke tangga gunung, melewati formasi pertahanan, dan tidak ada satupun yang bereaksi. Wang Lin telah memotong mereka dari radar perhatian semua orang di gunung itu, tapi ada batasnya. Setiap potongan memakan energi. Dia harus cepat. Penemuan: Gunung Tianyuan dan benih Dao Immortal. Gunung Tianyuan menjulang tinggi, puncaknya hilang di awan. Di sana, di sebuah istana kristal, tersimpan benih Dao Immortal, sebuah bola cahaya putih yang berdenyut dengan ritme abadi. Di sekelilingnya, 3 penjaga level Nirvana Shatterer duduk bersila, mata tertutup. Mereka tidak melihat Wang Lin dan Limuan yang lewat di depan hidung mereka. Wang Lin mendekati benih itu. Dia melihat strukturnya dengan The Sunderer. Benih itu bukan benda fisik. Itu adalah kristalisasi dari semua pemahaman Dao Immortal. Kemurnian, keabadian, keteraturan. Indah, tapi juga kaku. "Bagaimana cara mengambilnya?" bisik Limuan.
Kau harus menyentuhnya. Dengan jiwamu yang murni, kau bisa menggandengnya tanpa merusaknya. Aku akan memotong ikatannya dengan tempat ini. Limuan mengangguk, mengulurkan tangan. Jari-jarinya yang halus menyentuh bola cahaya itu. Seketika, dia terserap, bukan secara fisik, tapi kesadarannya masuk ke dalam benih. Di dalam, dia melihat seluruh sejarah Immortal Realm. Lahirnya Dao Immortal pertama, perkembangannya, kejayaannya, dan kemudian stagnasinya. Di bawah keteraturan sempurna, dia melihat rasa haus yang tak terpuaskan. Haus akan kebebasan, akan ketidaksempurnaan, akan kehidupan yang nyata. Kami adalah Dao yang dipenjara oleh kesempurnaannya sendiri, bisik suara-suara Dao Immortal. Bawa kami keluar. Biarkan kami hidup lagi dengan segala risikonya. Limuan menangis. Dia tidak tahu kenapa. Mungkin karena dia sendiri pernah dipenjara dalam tidur panjang. Dengan lembut, dia menarik. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan pengertian. Benih itu mengikuti, melepaskan ikatannya dengan istana kristal, dan mendarat di telapak tangannya sebagai mutiara putih kecil. Pada saat yang sama, Wang Lin memotong konsep kehilangan yang akan memicu alarm. Potongan itu tepat waktu. Tepat saat benih itu terlepas, tiga penjaga membuka mata, melihat ke arah mereka, tapi tidak melihat apapun yang salah. Bagi mereka, benih itu masih ada di tempatnya. Ilusi konseptual. Kita berhasil, bisik Limuan, suaranya bergetar. Belum, cepat keluar. Mereka berjalan keluar dengan cara yang sama, tidak terlihat, tidak penting, tidak menarik. Benih kedua, dunia Mortal Xingwu. Perjalanan ke Mortal Realm lebih sederhana. Tidak ada penjaga level tinggi, tidak ada formasi rumit, tapi ada tantangan lain. Jumlah. Benih kehidupan mortal tidak disimpan di satu tempat. Itu tersebar di miliaran jiwa mortal di seluruh alam semesta. Kyle tidak menjelaskan ini. Wang Lin frustrasi. Bagaimana cara mengumpulkan kehidupan mortal? Itu bukan benda. Dia merenung. Lalu dia teringat sesuatu. Di awal kultivasinya, dia adalah seorang mortal. Dia ingat rasa lapar, takut, harapan, cinta. Sederhana namun kuat. Mungkin dia tidak perlu mengumpulkan semua kehidupan mortal. Dia hanya perlu sampel dari esensinya. Dia memandangi sebuah desa kecil di bawah. Seorang petani sedang membajak sawah, istrinya memasak di dapur. Anak-anak mereka bermain di halaman. Sederhana, manusiawi. Wang Lin turun, bukan sebagai kultivator agung, tapi sebagai pengamat. Dia duduk di pinggir desa, hanya memperhatikan. Limuan duduk di sampingnya, mengerti. 3 hari mereka di sana. Wang Lin tidak bicara, tidak bergerak, hanya menyerap. Dia menggunakan The Sunderer, bukan untuk memotong, tapi untuk mengikat. Mengikat potongan-potongan kecil esensi kehidupan dari setiap interaksi yang dia saksikan. Seorang ayah mengajar anaknya memancing. Seorang ibu menyanyikan lagu pengantar tidur. 2 remaja saling tersipu. Seorang kakek meninggal dengan damai di ranjangnya. Pada hari keempat, di telapak tangannya, terbentuk sebutir debu yang berdenyut hangat. Bukan cahaya putih bening seperti benih immortal, tapi cahaya kuning lembut, tidak sempurna, hangat. Benih kehidupan mortal. Kau menciptakannya, bisik Limuan kagum. Tidak, aku hanya mengingatkannya bahwa dia ada, jawab Wang Lin. Kehidupan mortal tidak bisa dikumpulkan seperti benda, tapi esensinya bisa diundang untuk tinggal di wadah kecil. Kembali ke tempat perlindungan mereka, kembali ke pulau di tepi realitas. Katar dan avatar pembantaian belum kembali, tapi Wang Lin tidak khawatir. Dia bisa merasakan kehadiran avatar itu, jauh di Demon Realm, sedang bersenang-senang, dengan cara avatar pembantaian. Dia meletakkan 2 benih di altar yang dibuat Kyle, sebuah formasi sederhana di kuil reruntuhan. Benih immortal bersinar putih, benih mortal bersinar kuning, keduanya berputar perlahan, seolah beradaptasi dengan lingkungan baru. Benih kekacauan akan dibawa Kater, benih siklus reinkarnasi harus kita ambil sendiri. Dan benih keseimbangan, Wang Lin menghela napas. Itu yang paling sulit. Konsilium, kata Limuan. Ya, mereka tidak akan melepaskannya dengan mudah. Tapi kita mungkin tidak perlu mengambilnya. Kita bisa membuat konsilium memberikannya saat mereka panik menghadapi Devourer. Itu rencana berisiko, tapi mungkin satu-satunya yang masuk akal. Saat mereka beristirahat, kepingan cermin dari Sovereign of the Waning Dawn tiba-tiba bergetar di saku Wang Lin. Dia mengeluarkannya, dan di permukaannya, dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Di kedalaman ruang antar realitas, sepasang mata raksasa terbuka. Mata itu tidak memiliki warna, tidak memiliki ekspresi, hanya kehampaan yang lapar. Dan mata itu sedang menatap ke arah Four Realms. The Devourer of Cycles telah bangun. Penutup, awal dari akhir Wang Lin bangkit. Wajahnya pucat. Ini terlalu cepat. Mereka baru memiliki 2 benih.
Limuan membaca ekspresinya. Ada apa? Devourer, bangun. Di kejauhan, dari arah Four Realms, mereka merasakan getaran halus, seperti raksasa yang menarik napas panjang sebelum menerkam mangsa. Konsilium, di markas mereka, pasti sudah merasakannya juga. Mungkin mereka sedang menyiapkan pertahanan. Mungkin mereka panik. Wang Lin melihat dua benih di altar, lalu ke arah Four Realms yang mulai bergetar. Waktu yang dia kira masih panjang, ternyata sangat singkat. Dia menggenggam tangan Limuan. Kita harus cepat, selesaikan pengumpulan benih, lalu kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Di Demon Realm, Cutter dan avatar pembantaian tiba-tiba berhenti. Cutter merinding. Aku, aku merasa sesuatu yang jahat. Avatar pembantaian tersenyum dingin, matanya menyala. Akhirnya, tantangan yang layak. Perlombaan melawan waktu dimulai. Devourer telah bangun. Dan nasib seluruh kalpa keempat, miliaran-miliar makhluk, termasuk semua yang pernah Wang Lin kenal, berada di ujung tanduk. Tapi Wang Lin tidak menyerah. Dia telah melalui terlalu banyak untuk berhenti sekarang. Dia akan mengumpulkan benih, melindungi yang bisa dilindungi, dan jika harus, melawan kehampaan itu sendiri dengan The Sunderer-nya. Di tangannya, pisau putih bercorak perak itu bersinar, seolah setuju. Di altar dua benih berdenyut, seolah memberi semangat. Di sampingnya, Limuan berdiri tegak, siap. Di kejauhan, Devourer membuka mulutnya.